Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam serta nikmat berpuasa hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang beradab seperti sekarang ini. Pemirsa, sahabat Aisyah rahimakumullah, Ramadan adalah salah satu bulan yang didamba oleh jutaan umat manusia di dunia. Ada 12 bulan dalam bulan Zulhijjah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan 3 bulan dalam 1 tahun. Yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah bulan Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa karena begitu banyak yang Allah berikan fadilah di bulan suci ini, dari awal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun Ramadan begitu spesialnya, begitu agungnya, namun tetap manusia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan itu. Apa saja tipe atau karakteristik manusia dalam menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan? Yang pertama, tipe manusia yang pertama ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka merasa bulan Ramadan adalah biasa-biasa saja. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, datar saja pemikirannya. Oh, besok akan bulan puasa. Besok akan kita dapati bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada euforia yang positif. Dilaksanakan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, besok begitu lagi hingga akhir puasa. Jadi yang mereka dapatkan hanya puasa sebagai sebuah rutinitas, tanpa adanya sebuah peningkatan, tanpa adanya sebuah muhasabah atau kontemplasi. Itu tipe yang pertama, sahabat Aisyah. Kemudian yang kedua, ada tipe manusia yang begitu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, tetapi kegembiraan itu ternyata hanya sampai di 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu sendiri. Padahal kalau kita bagi bulan suci Ramadan itu ada 3 fase. Yang pertama 10 hari pertama, kemudian yang kedua 10 di hari yang kedua, dan ketiga 10 hari ketiga, sehingga genap 30 hari. Nah, tipe yang kedua ini mereka hanya bergembira, hanya melaksanakan ibadah yang rutin, sunnahnya ya, seperti sholat tarawih, membaca tilawatul Quran, mendengar kajian dan sebagainya, hanya bisa sampai di 10 hari pertama. Bagaimana kedua dan pekan yang ketiga? Ya, terjun bebas angkanya. Nah, kemudian sahabat Aisyah, selanjutnya ada tipe manusia yang ketiga. Bagaimana kemudian mereka menghadapi bulan suci Ramadan? Nah, grafiknya agak naik turun. 10 hari pertama mereka menghadapi bulan suci Ramadan sangat antusias, bergembira.
Ya. Kemudian disusul dengan 10 hari kedua mulai agak sudah menjadi sedikit bosan. Mungkin mereka memilih untuk nongkrong saja di kafe, bertemu dengan teman-teman, atau mungkin bagi sahabat-sahabat di rumah rajin membuat kue untuk mempersiapkan lebaran ya di pekan yang kedua. Dan kemudian mengurangi rutinitas mereka, mengurangi ibadah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun ibadah tersebut naik lagi di pekan yang ketiga, 10 hari terakhir. Karena apa? Ada janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan ya pahala pada di 10 hari terakhir, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, anehnya, uniknya lagi tipe yang ini adalah mereka yang memilih puasa ataupun meningkatkan ibadah mereka hanya di malam-malam ganjil saja. Jadi artinya bahwa hanya diganjil saja seperti malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan 29. Nah, pilih-pilih saja ya. Karena ingat janji Allah bahwa akan mendatangkan malam Lailatul Qadar ya di 10 malam terakhir. Jadi memilih saja. Seperti plat mobil ya yang di Jakarta boleh keluar di ganjil dan genap. Jadi kalau ganjil ya keluar tanggal ganjil ya mobil yang plat ganjil. Kalau genap ya di tanggal yang genap. Nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya hadir di malam-malam ganjil saja. Padahal Allah selalu turun ya dimanapun kepada hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Nah, pemirsa sekalian, saimat sekalian yang berbahagia. Nah, tipe yang keempat itu bagaimana? Adalah tipe manusia, orang-orang beriman yang senantiasa naik grafiknya dari awal, tengah puasa hingga akhir, bahkan bukan menurun, tetapi bahkan naik grafik mereka. Siapa mereka? Adalah mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa istiqomah. Dari awal euforia mereka untuk senang ya, senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramullah jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk dilalap oleh api neraka. Nah, inilah yang kemudian dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Nah, ternyata sahabat Rasulullah itu mempersiapkan ibadah mereka di bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi mereka merasa bergembira itu 6 bulan sebelumnya bahwa sudah akan Ramadan, padahal masih 6 bulan. Tapi persiapannya dari sekarang. Ya, dari 6 bulan. Beda dengan yang tipe pertama tadi yang menganggap bahwa puasa sudah besok, tapi persiapannya belum ada. Bahkan tidak ada bedanya. Yang beda hanya haus dan lapar saja. Nah, inilah kemudian tipe yang keempat ada amalan atau ibadahnya Rasulullah SAW beserta para sahabat. Jadi bagaimana dari Ramadan yang pertama hingga Ramadan yang terakhir, bahkan meningkat aktivitas ibadahnya, meningkat keistiqomahannya, grafiknya senantiasa naik. Nah, inilah kemudian diungkapkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa adalah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatannya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, bagaimana kemudian urgensi dari takwa itu sendiri bisa melekat pada pribadi kita yang melaksanakan puasa? Apakah semua orang yang melaksanakan ibadah puasa atau menjalankan
ibadah di bulan suci Ramadan dapat mendapatkan predikat takwa? Belum tentu, sahabat Aisyah sekalian. Karena apa? Predikat takwa hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian parameternya? Bagaimana tolak ukurnya? Adalah ketika mereka berada di luar dari bulan suci Ramadan. Jadi jangan kemudian hanya dinilai pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Karena 30 hari itu adalah masa ataupun waktu untuk menempa diri kita, melakukan ketaatan kepada Allah. Implikasinya apa? Apakah kemudian kita bisa melakukan hal-hal tersebut tercermin di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, hingga seterusnya dan seterusnya. Jika ada perubahan dalam diri kita, dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, maka kita menjadi bagian dari hambanya yang senantiasa beruntung. Inilah yang dinamakan predikat yang bertakwa, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, maka dialah sebagai orang yang beruntung. Shaimin shaimat rahimakumullah. Semoga kita merupakan bagian dari hamba Allah yang bisa ketika keluar dari bulan suci Ramadan menuju ke bulan-bulan berikutnya dapat meraih predikat takwa sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah yang saya bacakan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pencerahan dan perbaikan khususnya untuk diri saya pribadi. Semoga puasa ini menjadikan kita menjadi pribadi insan yang lebih baik dan menjadi predikat yang sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kehilafan. Nasrullah wa bakum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.